Top FM. More music variety. Top. Dan lokasinya dari awal di situ ya? Iya, di Mugen ya, istilahnya Kenjahan. Makanya kita juga selain Mutu Bumi kan sebenarnya SMK Mugen, ya. Apa gue? Muhammadiyah Kenjahan. Oh, luar biasa. Atau Muhammadiyah Generation. Gitu. Generasi oh, cerdas, luar biasa memang. Ya, kemudian itu awal ya? Iya, Awal sejarah berdiri gitu ya. Dan sampai sekarang untuk jumlah rombel sampai dengan sekarang kita tahun 2017 ya, sebelum peralihan ke provinsi, waktu masih kabupaten kita menambah 6 prodi. Jadi kita sekarang memiliki 6 prodi ya dari yang ada, dan alhamdulillah dari situ siswa kita 825-an. sekarang? Iya, ada 28 rombel. Dan kemarin meluluskan 271 siswa Tahun ini? tahun ini ya. Ya, 100%? Alhamdulillah 100%. Ya. Kemudian ini jurusannya apa aja Mas Firman untuk saat ini? Kita ada jurusan teknik kendaraan ringan, Yang paling tua? yang paling tua teknik kendaraan ringan, terus teknik audio video sama pemasaran. Itu yang paling tua ya? Ini paling tua ini. Terus yang lainnya? Yang lainnya ada apa namanya akuntansi, ya. Kemudian ada TKJ, ya. Kemudian yang terakhir ada TPSM, teknik bisnis sepeda motor. Dari 8 jurusan ini yang paling banyak ininya siswa? Yang bertahan ya TKR. image masyarakat kan ya. Kita kecil aja kan pengennya gambar mobil gitu. Gitu kan. Mungkin itu yang mendasari anak-anak lebih senang ke dunia otomotif Otomotifnya. gitu ya. Paling gemuk berarti ya? Ya selama ini masih Paling gemuk terus paling gemuk. Ada berapa siswa Mas di TKR. Kalau total gitu ya. di TKR-nya itu yang 300-an 350-an lah. ya. Kemudian ada kelas unggulannya nggak Mas di SMK Muhammadiyah? Jadi apa namanya untuk kelas unggulan sebenarnya kalau SMK kejuruan ya itu kan link and match ya. Jadi kita ada kelas industri. Jadi untuk prodi program kalian ini ada kerjasama dengan industri, dalam hari ini Dudi ya. Alhamdulillah kita sudah menjalin kerjasama untuk prodi TKR kita dengan Nasmoko Tegal, Toyota, Nasmoko Toyota Tegal. Kemudian untuk TPSM, teknik bisnis sepeda motor, kita dengan Yamaha Agung Motor Tegal juga. Kemudian untuk pemasaran kita dengan Jadi Baru Swalayan. Jadi artinya di situ kita sudah ada link-link semua untuk para siswa gitu ya. Oke, Pak Reza. Dari mulai kita praktek kerja lapangan ya, PKL, kemudian magang, termasuk juga menghadirkan Dudi dalam penilaian kompetensi di masing-masing jurusan. Itu sudah ada ininya berarti sudah di link Kita sama melibatkan orang-orang Dudi. Ya, kemudian ini dari Nasmoko sendiri sambutannya seperti apa Mas? Oke, alhamdulillah untuk berarti ini tahun kedua ya kita kerjasama dengan Toyota Nasmoko. Jadi mulai uji kompetensi kejuruan bagi siswa kelas 12 untuk mengikuti UKK. Kemudian pelatihan bagi bapak ibu guru produktif ya. Jadi magang untuk keahlian produktifnya. Kemudian juga PKL kemarin kita sudah 2 tahun ini ya sudah melaksanakan anak-anak kami PKL di Nasmoko Tegal. Ini yang standar Mas. Ini standar. Yang standar ya, kita malah lebih lagi. Kita buat Service bengkel, service point ini yang paling. Jadi kita yang paling penting ini, yang membedakan dengan sekolah kita dengan yang lain. Ya, kita buat service point. Nasmoko datang di sini membuat kayak apa namanya? Layanan
pelayanan customer ya. Pelayanan customer langsung Di- untuk Wilayah Selatan. Di SMK Mutu Bumi. Dilokasikan di kampus 2. Alkosar, di Alkosar, depan Jati Baru. Itu setiap hari atau Nah kebetulan ini kan Lockdown. masa lockdown. lockdown? Nah, ya sebelum lockdown Tutup setiap hari. sementara ya. Setiap Setiap hari hari. itu kita memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk perbaikan mobil, Servis rutin. servis rutin itu. Dan itu yang mengerjakan di bawah dari teman-teman adik-adik kita dari SMK Mutu Bumi di bawah pengawasan langsung Nasmoko di situ. Dari teknisi kantor pusat ya. Jadi langsung kantor pusat. Iya, Kantor pusat. kita- Peralatan dibawa juga. Nggih, peralatan ditempatkan di tempat ruang ya, kelas sama, SMK. Luar biasa ya. Jadi kita kalau yang punya mobil Toyota ini bisa langsung di situ gitu ya. Bisa. Dan ini sudah 2 tahun. Nanti kemarin November ya, mulai November 2019. Service point-nya baru akhir tahun kemarin. Tahun kemarin ketabrak Nggih. COVID itu ya. Mulai Maret akhirnya berhenti dulu gitu menunggu kondisi membaik. Oke ya, dan ini dalam artian berarti antara Nasmoko dan SMK Mutu Bumi ini apakah nanti juga mungkin ada perekrutan ke jadi karyawan atau hanya untuk sebatas untuk kayak belajar PKL-nya atau gimana Mas? Jadi sementara ini karena di Nasmoko kan pelayanan ya, Iya. lebih ke pelayanan servis. Jadi untuk tahun kedua ini berarti kita kemarin menempatkan siswa-siswi praktek kerja lapangan. Mungkin mudah-mudahan tahun depan sudah mulai untuk magang. Untuk selanjutnya termasuk kita juga ikut ambil bagian untuk direkrutmen ya sebagai karyawan. Kemudian untuk yang kayak di Jati Baru seperti apa Mas Sulman? Ya sama, kalau itu masih sama dengan dengan Dudi lainnya, masih sifatnya ya sebagai tempat PKN. Oh, gitu. Jadi masih belum mengarah kepada yang Perekrutan langsung Iya. ya. Tapi kalau perekrutan lah udah biasanya kami diinformasikan langsung gitu. Lagi butuh nih, kadang-kadang dikhususkan kayak kemarin itu jurusan TAV dibutuhkan gitu, seperti itu. Minta langsung dari Langsung minta kadang jurusannya ini gitu, seperti itu. dan Komunikasi- kuotanya juga ya dibatasi gitu ya? dibatasi. Baik, kemudian di SMK Mutu Bumi ini juga karena sudah 17 tahun ya. 17 tahun tentu alma maternya juga sudah banyak sekali. Ini dari informasi banyak juga yang sudah sukses. Ini seperti apa Mas? Oke. Jadi ini juga termasuk nanti program dari Humas Dudi ya untuk penelusuran alumni. Makanya ini juga yang kemudian memberikan support ya kepada kami di tingkatan manajemen bahwa alumni-alumni kami baik yang bekerja maupun yang melanjutkan di perguruan tinggi, alhamdulillah ada bekal ya dari sekolah yang di perguruan tinggi, termasuk mengapa kita tadi laboratorium pemimpin masa depan gitu ya. Kita punya alumni yang kemudian di kampus dia menjadi aktivis sampai ada yang menjadi presiden BEM ya. Kemudian di tingkatan organisasi otonom ya. Jadi siswa-siswa kami mendominasi alumni kami mendominasi di kepengurusan organisasi pelajar maupun mahasiswa. Jadi makanya ini yang kemudian mendorong untuk kami si sekolah ini memberikan support ya kepada teman-teman adik-adik pelajar yang dia juga aktivis gitu ya. Termasuk di penerimaan siswa baru kami kemarin buka jalur bidik misi untuk atlet ya, kemudian untuk pelajar yang dia memang aktivis baik di Pramuka, di Hizbul Waton maupun di organisasi pelajar OSIS atau IPM. Jadi ini komitmen kami untuk tadi mewujudkan ya brand sekolah kami sebagai sekolahnya para juara, sekaligus juga laboratorium pemimpin masa depan. Ya, bukan sekolah kaleng-kaleng ya. Insya Allah. Kalau brandnya dengan Dudi ini kan biasa gitu. Jadi kita itu harus mencari yang berbeda gitu ya. Ya, Mas Yunan, ini tadi kata Mas Faiz, Pak Faiz ada untuk hasil penelusuran alumni seperti apa Mas? Selama ini kita sebenarnya sudah
membuat namanya penelusuran alumni secara online gitu ya. Dan dari berarti kami buat itu baru-baru kemarin memang sekitar 2 bulanan, dan kita sudah menelusuri baru sampai total kalau yang mendaftar secara online gitu ya itu sekitar 200-an lah, 200-an, karena memang terkendala tadi kesibukan mungkin ya dari para alumni itu. Tapi sebenarnya kalau di Facebook kita sebenarnya anggotanya sudah banyak, sudah ribuan lebih. Mereka sudah ingin sekali ya, tahun ini sebenarnya kita planningkan untuk bisa silaturahmi lah ya, temu kangen gitu kan, baik antar angkatan dan sebagainya. Tapi kenyataannya seperti inilah. Iya, Pandemi cukup lumayan ya. Sabar. Iya. Berarti kalau 2003 berarti mulai ada alma mater 2006 ya, lulusan ya. Iya, Yang pertama. Nah, lulusan pertama ya, itu 2006 ya. Iya. Itu sampai sekarang ada sekitar berapa ribu, Pak Firman? 4 ribuan ya. 4 ribuan ada ya? 4 ribuan. Kita kan sudah dilihat dari NIS saja udah 4.000 sekian. 4.000. Iya, Luar biasa. Berarti akarnya kalau pohon itu sudah jauh banget ya. Iya. Dan ini tentu kekuatannya sangat luar biasa. Kemudian di SMK Mutu Bumi ini laboratorium para pemimpin masa depan. Ini tentu dalam dunia di dalam untuk di dalam sekolahnya sendiri untuk para siswa ada ketentuan-ketentuan yang kamu harus kayak gini ya, atau seperti apa, Pak? Tidak ada mengharuskan, itu tidak. Kita lebih pada penelusuran minat bakat. Kemudian dari penelusuran itu kemudian kita fasilitasi ya. Gitu. Jadi, iya, kita fasilitasi yang atlet, yang kemudian ya ada ada bakat ya di olahraga, di seni, di keagamaan, kita fasilitasi. Jadi setiap ada event ini kan menjadi sarana ya untuk ukur baju badan sendiri, dalam artian mengukur ya kemampuan potensinya. Kemudian termasuk di organisasi kita juga memberikan support untuk kegiatan IPM ya, IPM atau OSIS-nya SMK Muhammadiyah Bumi Ayu. Kemudian di Hizbul Waton juga setiap event kita berikan sebagai kesempatan untuk tadi mengarahkan minat dan potensi yang dimiliki para pelajar. Jadi terbuka sekali untuk semua pelajar, untuk yang punya potensi, kemudian sekolah mensupport, dan bisa jadi itu menjadi jalan ya untuk menemukan potensi jati diri yang pelajar miliki. Gitu. Ya, jadi ini memang di SMK Mutu Bumi ini kemudian juga fasilitasnya sangat lengkap ya, Mas. Oke, makanya kemarin juga sekolah memfasilitasi ya. Kita kemarin membuatkan indoor, jadi hanggar ya untuk sebagai sarana penguatan latihan ya bagi siswa-siswa kami. Ya alhamdulillah kemarin di Maret ya sampai bulan Mei hanggar berukuran 20x30 bisa kita buat nih. Itu juga lengkap, Mas, untuk alat prakteknya. Oke, sementara ini kita tutup atap dulu lah. Nanti bertahap. Insya Allah nanti akhir tahun ini kita lantai ya. Kita mulai lantai, kemudian nanti sarana yang lainnya, sehingga kami maksimalkan nanti. Jadi untuk siswa-siswa kami, terutama yang kemarin juga masuk lewat bidik misi ya, kita ada 25 atlet ya, baik sepak bola, futsal, atletik. Alhamdulillah kemarin kita sudah kumpulkan. Kita buat komitmen bersama untuk SMK Mutu Bumi sebagai sekolahnya para juara. Mudah-mudahan dari itu pemantik untuk mereka semangat lagi. Apa yang dulu di SMP MTS-nya raih, ada yang juara Popda tingkat kabupaten itu ya, termasuk juga silat ya. Silat. Jadi semua silat.
semua silat ya. Pencak silat kita juga kembangkan. Ini nggak berat Mas dengan menggendong memanggul sebagai sekolah para juara ini tentu berat sekali ini. Mudah-mudahan tidak hanya sebatas brand ya, tapi ini juga menjadi pemantik ya, motivasi kami betul-betul bisa memfasilitasi sekaligus juga menjadi sarana siswa kami ini melejitkan potensinya. Jadi tidak hanya di brand saja, SMA Mutu Bumi juara, tapi ternyata gitu. Tapi memang betul-betul harus. Kami tahun kemarin sudah ya, berpengalaman mengaca pada dari pengalaman kemarin, Pak. Baik, terima kasih Mas Firman dan juga Pak Faiz untuk bincang kita. Sebelum kita lanjutkan, makin menarik untuk Tomanya sendiri. Jadi memang SMK Mutu Bumi ini dengan slogannya SMK menuju sekolah para juara dan laboratorium pemimpin bangsa ini bukan kaleng-kaleng gitu ya. Ibaratnya bukan hanya di brandnya saja, tapi memang betul-betul real sekolahnya para juara. Kami fasilitasi insya Allah. Oke, ya baik Tomanya, sebelum kita lanjutkan untuk bincang-bincang kita sejenak, kita akan break dahulu. Ada beberapa pariwara yang mau lewat di berikut ini. Anda masih di 95.1 Top FM. Inspirasi kita semua. Satu Nusa, satu bangsa, satu Indonesia. It's just